luar biasa ya saya undang sini. Terima kasih Pak Haji untuk kesempatan berbagi melalui sharing di podcast saya. Pak, pertanyaan pertama adalah bisa diceritakan Pak bagaimana kisah Bapak sampai bisa terjun di dalam dunia fashion. Itu mungkin teman-teman di sini juga ada yang belum tahu ya. Ya awalnya saya bisa turun ke dunia fashion. Ini saya ngomongnya agak kaku ya, karena pada tinggi narsu. Ya. Jadi nyangkut lidahnya atas. Saya kayaknya bakat saya itu keturunan dari mama saya. Dulu waktu kecil sering diajak sama mama saya ke tukang jahit. Kalau dia sedang ngejahit baju, terus saya lihat, oh oke. Terus waktu SMA, akhirnya saya coba-coba, kok senang gitu ya. Akhirnya saya coba bilang sama papa mama saya, kamu kuliah di mana? Saya awalnya sekolah di Trisakti dulu, ambil ekonomi manajemen. Oh sama. Ya. Setelah itu, kayaknya ini bukan panggilan saya di sini. Saya bilang sama papa mama saya dari perancang. Kebetulan terus saya kenal sama desainer terkenal dunia, Paul Aurier. Terus dia bilang kamu kan nggak sekolah aja di Paris gitu kan. Terus saya berangkat, ya udah saya berangkat aja. Nggak lama kemudian 6 bulan kemudian papa mama saya nyusul Di Paris. Ya, dia tanya kamu tetap benar mau jadi desainer. Kamu bisa bertanggung jawabkan kalau kamu jadi desainer kamu bisa sukses gitu. Jadi papa saya selalu kata ini itu pilihan kamu harus sukses gitu. Oke, yaudah akhirnya saya sekolah luar biasa. Saya pulang ke Indonesia awal-awal Itu kira-kira tahun berapa tuh Pak? 1987. Oh 87. Di Paris sempat berapa? 4 tahun. Terus setelah saya pulang ke Indonesia, saya diajak dulu main film sama Rina Melati. Biarkan kami bahagia. Jadi setelah itu terus kayaknya saya bukan jiwa saya kan saya nggak bisa dijemput jam segini baru mulai kerja jam segini kayaknya banyak waktu terbuang gitu ya. Ya udah saya coba punya pengalaman. Ya udah terus awalnya sempat ada tukang jahit mama saya jahitin dulu ke tukang mama saya. Tapi saya desain sendiri terus saya jual. Terus pada suatu hari saya lagi makan di salah satu hotel di Jakarta, malam ketemu Mbak Tutut keluarga. Terus Mbak Tutut panggil saya, sini kamu ngerancang ya? Cuma dia sudah pernah enggak ya lagi? Ya, cuma bikinin baju saya kata. Disitulah saya dikasih kesempatan sama Mbak Tutut. Dia coba aku jadi desainer, perlu modal berapa? Terus Mbak Tutut modalin saya waktu itu. Benar ini cerita benar ya? Udah akhirnya saya bisa berkembang. Dikasih kesempatan show di depan Ibu Tin, di kesempatan show di depan Ibu Ria yang pembangunan, gitu ya. Kesempatan terus kenal Ibu Umar, kenal Ibu Noron Sasono, ya udah terus kenalin, kita ajak show untuk Yayasan Kanker Indonesia, terus diajak ini, udah akhirnya terus berkembang sendiri. Cuman ya begitu karena kita anak baru, kan ada senior junior, jadi wah digosipin ini begini. Tapi saya tenang aja. Saya selalu ingat nasihat bapak saya. Kamu kan semakin tinggi, anginnya semakin kencang. Jadi pohon itu semakin tinggi, anginnya semakin kencang. Kamu harus fondasi, harus kuat supaya kamu tidak goyang gitu. Dan tadi ini Kayla juga, karena Kayla kan masih baru ya. Nanti kalau dia jadi desainer begitu, pasti ada senior kita dengan rasa kita nggak dianggap karena kita masih baru. Tapi cuekin aja. Sudah ada ya Bu ya. Cuekin aja, karena prinsip saya dulu kehidupan itu bukan manusia yang atur. Kehidupan kita itu ngatur itu Tuhan. Tuhan sudah atur rezeki kita, Tuhan sudah atur kehidupan kita. Jadi kalau Kayla bisa membatik, itu adalah talenta karunia dari Tuhan berikan. Itu harus dijaga. Gak usah kecil hati, itu kalau nggak dianggap itu biasa, itu namanya manusia. Kalau bukan itu nggak manusia namanya. Semakin kamu sukses, semakin gencar itu nanti. Orang-orang yang ituin ya, yang menekan ya gitu. Jadi itu sedikit nasihat buat Kayla. Tapi nggak apa-apa Kayla, tenang aja. Jadi karena kita percaya Tuhan. Iya betul. Kita pasti diselamatkan. Betul sekali, percaya sekali saya sama perkataan Pak Haji.
Pak, jadi dengan kata lain, orang yang berjasa membuat sebuah lompatan dari seorang Haji Nurul Ya. itu tutup ya? Ya, dan itu nggak akan saya lupakan. Masih tetap berhubungan dengan Masih. Wah, luar biasa. Lanjut Pak, kisahnya Pak. Ya, setelah itu ya udah, saya kira saya punya kesempatan dibikin show di Hilton. Saya bikin situ. Tapi semua orang bilang dia bikin show, undangannya dibeli semua sama dia, bagi-bagi Gosipin. Tapi untuk saya nggak apa-apa dengan tanda saya jual, sampai banyak, sampai laku semua. Ya udah, tapi akhirnya nama hilang kok itu. Anda sudah bisa buktikan ya. Ya. Terus lanjut Pak. Ya begitu, akhirnya punya langganan juga dari mulut ke mulut. Tapi ibu dulu tuh mulut ke mulutnya lebih hebat dari koran loh. Emang. Promosinya lebih cepat. Iya. Oh di sini, di sini. Iya. Oh, puji Tuhan. Dan itu gratis ya Pak ya? Promosi MLM, mulut lewat mulut. Jadi teman-teman harus menjalankan promosi, bukan sekedar promosi aja, tapi dari mulut ke mulut, dan itu adalah yang membawa kita Mulut ke mulut. produk kita akan semakin lebih dikenal ya Pak Haji ya. Ya. Lanjut Pak. Tapi saya senang ya, akhirnya baru 2 tahun, tapi udah punya potensi seperti ini. Jadi saya sebagai desainer, saya harus care of her. Saya coba untuk dia lebih maju lagi, lebih maju lagi. Karena kalau bukan kita sendiri, siapa yang mengangkat Betul sekali Pak. karya anak bangsa Indonesia? Benar. Karya anak bangsa Indonesia itu luar biasa loh, nggak dimiliki sama negara lain. Kita ada batik, ada tenun, ada songket, ada ulos, ya kan? Banyak. Yang membedakan tradisi Indonesia dengan produk luar negeri kira-kira apa ya Pak Haji? Begini, kalau produk luar negeri membuat sesuatu itu dia lihat market. Jadi nggak bisa, misalnya saya paksain rancangan saya untuk 300 penduduk di Indonesia, nggak bisa. Apa yang disukai penduduk itu yang saya buat. Itu baru namanya bisa sukses. Tapi kalau kita paksain, nggak, kita merancang seperti nggak bisa. Kalau di luar negeri punya? Kalau luar negeri memang dia ikutin tren. Ikutin market. Karena di luar negeri kamu pakai hot pants, pakai sepatu boots, kan bisa pakai karena dia musim itu udah beda sama kita. Kalau kita seperti itu nggak mungkin. Cuma 2 musim bisa. Iya. Oke, itu berbeda. Pemilihan bahan juga harus pintar ya. Masuk untuk panas, udara kan itu. Iya. Kelenturan dipakainya Betul. juga harus enak. Terus nyaman juga ya. Harus nyaman, betul. Oke, bisa dilanjutkan Pak. Jadi Akela nggak apa-apa terus berkarya. Yang penting cuek aja, orang mau ngomong apa cuek aja. Saya kalau ngomong kalau nggak bagus, saya bilang nggak bagus. Tapi kalau bagus, saya bilang Ini bagus. benar-benar bagus Akela. Dan berarti kamu bagus. Untuk umur kamu, kreasi kamu luar biasa. Itu yang kamu harus ingat, itu talenta dari Tuhan, karunia dari Tuhan. Ya, Jadi dikembangkan terus Akela ya. ya belajar dan buku, motif-motif, nggak apa-apa. Motif dari Afrika misalnya, itu ambil idenya aja, itu kita kembangkan. Gitu. Semua desainer memang begitu. Oh ini model si ini, enggak kita kembangkan lagi gitu. Model seperti ini kita kembangkan. Oke, bisa dilanjutkan lagi Pak ceritanya kisah itu Bapak? Boleh. Jadi begitu kisah saya. Akhirnya saya terus saya jalani dengan sabar karena orang tua saya mendukung. Kakak saya tadi nggak dukung. Dia ngomong ngapain? Dia jadi desainer, sekolah desainer ke Perancis, pulang-pulang jadi banci loh katanya gitu kan. Terus? Saya bilang, loh jangan salah. Koki itu juga Laki-laki yang paling. tapi yang paling terkenal Paling terkenal laki-laki. Kenapa itu ya Pak bisa begitu ya? Kenapa itu bisa begitu Ya, begitu. Perancang juga gitu kan. Iya betul. Ya. Paling terkenal tuh semua kayak Calvin Klein juga itu semua laki-laki semua. Kan laki semua. Saya penasaran tuh Pak, itu kenapa ya laki-laki lebih bisa top to top gitu ketimbang yang perempuan? Dia setiap perancang mungkin lebih memasuk akal. Kalau perempuan kan dia merancang lihat tubuhnya dia sendiri. Oh. Gitu. Kalau laki-laki kan dia melihat tubuh perempuan. Oh dia kalau bikin ini kalau bajunya dia gini lebih bagus mungkin itu kan. Iya. Karena perempuan itu kan sesuatu yang indah. Betul. Cipta Tuhan sesuatu yang indah. Jadi kalau laki-laki itu melihat sesuatu yang indah, dia bisa Disalurkan kreativitasnya. Misalnya kalau orang masak, koki masak, oh saya asam begini, dia bisa berani nyoba. Dan itu kan kata ibu gue, coba gue mau bikin resep sendiri, oh ternyata enak gitu. Jadi seperti itu. Iya. Terus Pak cerita lagi dong Pak dalam masa Bapak
memulai usaha itu, bagaimana perjuangan Bapak sampai bisa menatapi sampai sekarang ini? Ya kita tahu semua desainer motor dan kodan ini dari zaman dulu ya, dari zaman Bala itu. Ya pokoknya harus sabar, harus kuat menghadapi dunia fashion, terus kuat, harus sabar. Ibu harus dukung terus, harus tuntun terus, ya. Karena gini Bu, saya juga waktu buat usaha nggak langsung boom, nggak langsung gitu, pelan. Batu pasti ya itu dari batu tuh mulut ke mulut, dari Bu Harmoko mulut ke mulut, Bu Umar mulut ke mulut. Jadi ya seperti itu, datang yang penting kualitas, quality control itu nomor satu. Tepat waktu juga nomor satu. Iya. Pesanan sesuai dengan Ya. jadwalnya. Jadi jangan gini, oh ini harganya air putih ini saya charge 10 juta, tapi yang beli cuma satu orang, mau ngapain? Karena yang beli ibu ini, kita hanya untuk kebanggaan kita sendiri, untuk uji. Kita kalau sama orang ini berapa? 2.000 misalnya. Orang bilang, kalau jual 10 juta, kita jualnya ini 2.000 lu usah pasaran. Gue lebih baik punya jual 2.000 tapi punya 1.000 langganan apa 10 juta satu langganan. Wow, itu strategi biasanya orang Chinese memang seperti itu ya Pak Haji ya. Jadi mereka tidak asal gotokin ke customer, harga mahal tapi besok dia juga kapok beli. Tapi lebih bagus kita untung tipis tapi dengan kualitas kalau yang lebih banyak. itu beli baju dan ininya bukan tanda kualitas. Cermat banget ya. Ya 10 juta kalau kualitasnya nggak bagus sudah domelin. Iya. Coba aja. Ya. Baju kayak gini 10 juta gini. Dia mau cek ke macam-macam lagi. Jadi kita juga kena dampaknya. Pak, apakah ada cerita yang menarik ketika Bapak lagi menapaki karirnya yang menarik banget sampai bikin Bapak tuh wah sesuatu banget pengalaman yang bisa dibagikan ke kita terutama. Jadi gini, kalau dalam hidup itu ada jatuh dan bangun, benar nggak? Iya. Jadi waktu saya lagi top-topnya, saya tuh udah bangkrut, tapi nggak punya apa-apa. Kenapa tuh Pak ceritanya? Ya, saya nggak bisa bilang itu karena Tuhan nggak pernah bisa bilang orang kaya dijadiin miskin itu nggak ada. Tapi orang miskin dijadiin kaya sama Tuhan saya percaya. Karena berkat-berkatnya. Kalau saya waktu itu bangkrut karena bodohan saya. Rancangan Tuhan udah terbaik Pak buat kita ya. Oh iya. Tapi kita nih yang kadang-kadang bodoh. Betul. Bisa dicicil Pak. Jadi ini, saya tuh kayak bangkrut, nggak punya apa-apa. Saya kena rentenir, saya pinjam uang 2,5 M. Bunganya 30% sebulan. Wow. Jadi saya bayar 750 juta tiap bulan. Itu tahun berapa ya? Sekitar itu. Oh, sekitar tahun 2004. Ya. Terus Pak? Teman saya semua bilang gila, jadi gua kalau jadi lu, gua udah gila, kalau gua udah bunuh diri. Gitu. Dari apa-apa. Kenapa sampai bisa mengambil lantas segitu Pak? Itu bunganya gede banget Pak. Oh iya, karena saya nggak tahu. Jadi saya waktu itu butuh uang. Kalau saya ada seragam untuk menutup bahan, saya butuh uang. Tapi saya dikenalin sama orang. Saya nggak bisa sebut orang, hanya bisa kenal. Dia kenalin sama orang, ibu-ibu ini datang ke tempat saya. Kamu perlu uang ya? Katanya. Iya, saya bilang soalnya saya lagi ada kerjaan. Iya. Oh yaudah, nih ada 500 juta pakai. Dia tidak ngomong. Dia nggak ngomong gimana, kan saya nggak ngerti itu. Iya. Udah, Bu bikin tanda terima. Ya udah, saya pinjam bikin tanda terimanya. Peminta uang. Iya. Gitu ya. Saya terima. Besok 200 juta lagi. 2 hari kemudian kantor lagi. Jadi blok Iya. Saya tiap hari, Ji ada uang nggak? Ada Bu. Saya minta dong 100 juta. Saya kasih gitu. Tapi saya nggak tahu. Jadi dia siapa saya kasih dia nggak mau bikin tanda terima. Wow. Saya transfer dari Danamon. Terus ada nggak gini terus dia lapor polisi. Kemudian waktu di polisi, saya bilang, Pak ini loh bukti-buktinya yang saya udah bayar. Pas di total ada 9,8 M. Utangnya 2,5 M. Nah, itu terus hampir 5 kali Pak. Kamu udah lunas tuh, tapi dia bilang belum lunas. Akhirnya pengacara saya datang sama orangnya dia, Pak ibu ini tuh ini rentenir. Rentenir aku bilang waktu itu om saya Guru Seno, Pak Kapolda, Ewak Kapolri. Terus dia bilang rentenir. Dia panggil, kamu kalau nggak bilang sama ibu kamu cabut laporannya 1 kali 24 jam ibu kamu saya jeblosin ke penjara. Terus dia kapok, dia minta maaf, ya udah
ya udah tapi saya ikhlasin aja lah, udah kejadian. Iya. Kalau saya ngarepin dia kembali yang 9,8 dikurang itu kan ngarepin pepesan kosong, saya pikir gitu. Luar biasa ya keikhlasan dari Ya, seorang. betul. Kita harus kuat karena di dalam usaha itu nggak ada yang bisa bung terus, nggak ada. Iya. Kayak kehidupan itu ada pasang surut. Betul. Jadi kita nggak perlu takut karena kita punya Tuhan, kita nggak perlu takut. Betul sekali. Apa yang hilang pasti Tuhan gantikan. Benar. Ya. Nah setelah kejadian itu Pak, apa yang Bapak alami? Saya cuma berdoa. Lalu? Saya bilang sama Tuhan, saya mengakui kesalahan saya. Tuhan, ini kebodohan saya. Tapi Tuhan kembalikan semuanya dengan cepat loh. Ya. Recover kira-kira berapa lama? Dari posisi bangkrut sampai bisa 6 bulan. Wow. Karena mau 6 bulan nggak main-main Pak, cuma beberapa bulan. Saya nggak punya rumah habis semua. Mobil 14 biji habis, nggak ada. Tapi Tuhan bulan kemarin saya punya rumah dikasih sama Tuhan, saya punya mobil dikasih sama Tuhan. Ya. Semuanya itu pemberian Tuhan. Iya, karena memang semuanya adalah milik Dia ya Pak ya. Kita hanya dikasih sebagai peminjam. Jadi kalau kita memiliki apa-apa, jangan pernah kalau itu milik kita. Wow. Itu adalah titipan Tuhan. Betul. Cuman kita disuruh jagain. Gitu. Betul. Jadi kalau hilang, kita nggak stres. Iya. Terus kalau kita berada di atas, jangan ngerasa kita ini paling hebat, paling kaya. Betul. Sombong. Kesombongan itu awal dari kehancuran. Wow. Betul banget. Itu prinsip saya. Kesombongan awal dari kehancuran. Saya juga bilang sama Ivan, kamu udah terkenal, uang kamu udah banyak. Ingat pesan nama itu, jangan pernah sombong sama siapapun. Dan kalau kita nyumbang orang, membantu orang, nggak usah kita cerita kemana-mana. Ya, kita berdoa sama Tuhan, kita cerita kemana-mana, nggak perlu. Akhirnya nggak jadi apa-apa. Benar. Ivan yang dimaksud adalah Ivan Gunawan ya, keponakannya dari Pak Haji. Lanjut Pak. Gitu. Jadi kalau kita itu kita harus rendah hati. Ya. Kita nggak perlu sombong, misalnya kayak Kevin, punya 7 restoran, nggak usah diomongin. Saya punya 7 cabang, nggak usah. Saya kemarin bulan lalu saya nyumbang ini 100 juta, nggak usah. Jadi yang kita sudah ikhlas, hilang semuanya. Ya, betul. Kan Tuhan berkata di dalam firman, Tuhan itu bilang, berbuatlah tolonglah kepada orang yang membutuhkan pertolongan. Tapi kau tidak usah sebutkan, biar aku tidak terlihat oleh biji matamu, aku mengetahui apa yang kamu perbuat. Amin. Udah itu aja. Setuju. Ya. Kan bukan di Alkitab aja, tapi di Al-Quran semua ada kok. Ya. Pak, lanjut ceritanya luar biasa. Boleh. Jadi kita hidup ini harus serahkan semua kepada Tuhan. Dan kita percaya Tuhan itu pasti bertindak untuk kita. Kalau orang, mobil dulu 14. Benar, mobil saya Bentley, BMW, Mercedes. Sekarang saya nggak punya mobil sama sekali. Saya kemana-mana naik Grab. Apa saya malu? Enggak. Karena masih malu. Karena titipan ya Pak. Iya, Tuhan bilang kamu nggak perlu malu. Kamu masih bisa itu, dan sangat luar biasa. Saya kasih kesempatan kamu masih bisa untuk naik mobil, walaupun kamu bayar Grab, nggak perlu malu gitu. Kalau kamu punya Mercedes, punya Rolls Royce, punya Mercedes, itu kan cuma punya kebanggaan sendiri. Kepuasan kamu adalah kamu dipuji orang. Aji mobilnya ini, itu kan seneng. Iya, betul. Ya, kayak contoh lah, kita sih bilang ya banyak artis sekarang, mobil dipamerin di TV kekayaan ini, ya di TV kan mereka nggak tahu di luar itu masih banyak orang yang susah. Betul. Gitu. Jadi sepertinya nggak punya kepekaan. Jadi nanti ada bisa cemburu dan sosial. Padahal Tuhan kan bilang, semua yang saya kasih kamu itu adalah berkat dari saya, tapi bukan untuk dipamerkan. Tuhan kan bilang, tetap kamu harus rendah hati. Kalau orang bilang, aduh hidup ini sulit, hidup ini gak enak, itu orang bodoh, orang yang gak perlu syukur sama Tuhan. Life is beautiful. Yes. Hidup itu enak dan indah. Benar sekali. Karena waktu yang indah pasti datang tepat pada waktunya. Amin. Ya. Waktu Tuhan indah sekali. Waktu Tuhan
pasti yang terbaik kan gitu. Nyanyi dong Pak, nyanyi dong. Aduh pinter. Boleh dong Pak nyanyi dong. Nggak bisa nyanyi aku. Bisa. Tadi bagus banget. Tadi bagus ya, itu kita kasih tepuk tangan dia buat Pak Haji. Jadi itu aja saya kaca. Ya pokoknya ini sih bukan pengalaman ya, kita bertutur bersharing pengalaman. Banyak kok ibu-ibu yang waduh, pokoknya gue supaya kelihatan ini, gue harus punya ini, gue harus kayak ini, banyak. Iya, banyak. Betul. Tapi itu gak perlu. Pokoknya manusia itu dimana kita banyak uang, bisa dipuji, disayang-sayang. Giliran kita susah, belum tentu dia mau kenal. Benar nggak? Betul. Iya. Betul sekali. Pak, bisa diceritakan Kak, apakah yang menjadi kunci sukses dari seorang Haji Darmono ketika Anda membuat sebuah desain? Doa. Setiap saya membuatkan tangan saya selalu bilang in Jesus name. Wow. Selalu saya bilang dalam nama Tuhan Yesus, supaya semua itu jadi kejadian. Kejadian itu biar terjadinya bukan karena kehebatan kita, tapi karena kehendak Allah. Ya. Saya amazing sekali Pak, Bapak katakan doa. Karena biasanya orang-orang yang hebat-hebat di luar sana, menurut saya sih mereka lebih menggunakan pikiran. Tuhan lebih hebat dari segalanya. Bantu saya Tuhan. Saya percaya tanganmu pasti terus menggandeng aku ke dalam kebenaran. Dan Tuhan pasti berikan. Tuhan tidak mau aku dipermalukan. Aku percaya dalam Engkau Tuhan. Engkau tidak akan mempermalukan aku. Saya doa terus saya doa Bu. Saya percaya Bu. Saya bisa gini ya. Kalau kita doa, kalau kita dekat sama Tuhan, kita doa nih. Aduh saya besok mau gini. Tuhan tolong saya. Benar, besok bisa kejadian. Benar. Itu Tuhan itu tidak pernah berhutang. Janjinya tidak pernah meleset. Tepat pada waktunya. Saya pernah cerita ya. Ada lagi kesaksian saya. Saya waktu itu kredit mobil di BCA. Dikasih waktu sampai jam 4 sore. Saya harus bayar. Itu sudah deadline. Udah surat terakhir. Jadi kalau jam 4 sore nggak membayar. Hari Jumat itu ditarik mobil. Cuma saya bilang, Tuhan saya butuh mobil untuk pelayanan, untuk memuliakan namamu, meninggikan namamu. Benar. Saya bilang, aduh Tuhan gimana saya nggak punya uang, di rekening saya uangnya tinggal segini. Saya bilang, Tuhan tolong saya ya. Percaya jam 4 kurang 10 orang telepon saya, Ji, gue mau buat dapet, gue mau bawa ke Malaysia, gue mau bawa ke Singapura, tolong bisa kelar nggak 4 hari? Oh bisa. Saya nggak minta DP. Terus dia telepon 2 menit kemudian, Ci, berapa Ji? Gue transfer dulu DP-nya gitu, biar beres gitu. Puji Tuhan. Ditransfer sesuai dengan yang perlu dibayar. Sesuai. Langsung jam 4 kurang 24 menit saya telepon BCA, tarik semuanya udah. Dua-duanya ke satu, dua-duanya habisin. Kelar. Jam 4 teng selesai. Itu sesuai nilainya dengan kita. Dia ada lagi anak saya kuliah di UI. Jangan biaya Bukan, makanya dia. Saya harus bayar 7,5 juta. Uang saya udah gak ada sama sekali. Di rekening tinggal 800.000. Aduh, saya berdoa gimana saya pinjam uang sama siapa gitu ya. Untuk biar bayar. Soalnya kalau telat sejam aja, saya harus 2 kali lipat bayarnya. UI loh, beneran. Jadi 15 juta. Bisa 2 kali lipat ya. Saya bilang, capek ngomong ke orang UI, kamu udah ngalahin sendiri. Iya. Bang aja 2 kali lipat itu Pak. Dia nggak bisa kata dia gitu. Pokoknya emang begitu peraturannya ya udah. Saya berdoa sama Tuhan, Tuhan gimana ya, anak saya kan mesti kuliah, tapi saya ada uang. Saya bilang, ya udah kalau saya nggak mesti bayar 15 juta, kalau itu sama Tuhan yang kehendaki ya udah nggak apa-apa. Percaya nggak? Saya punya sahabat, ibu saya punya sahabat, udah 4 tahun nggak pernah kontak. Tahu-tahu telepon saya bunyi, saya habis berdoa, saya mau turun tempat tidur, halo, apa kabar lo? Gini Eci, apa kabar? Gini baik. Karena kalau saya bilang, lo bantu gue dong, dibantu langsung aku tahu. Tapi Bapak nggak mau? Saya nggak mau. Saya cuma berpikir gitu. Aduh, saya berpikir saya tidak mau minta-minta. Iya, betul. Saya nggak mau minta-minta. Jadilah apa Tuhan, kehendak Tuhan aja.
Percaya nggak Bu? Saya taruh telepon, saya tutup, saya lihat telepon saya bunyi, saya angkat. Loh. Halo, Assalamualaikum ini untuk apa? Nggak usah, nggak. Gue punya berkat, gue mau bagi dulu. Nggak usah, saya tutup. Ting ting, masuk itu foto. Bukti transfer. Bukti transfer, saya buka. Percaya nggak? Believe it or not, in the name of Jesus saya berkata. Saya terima uang 7,5 juta, nggak kurang nggak lebih. Kasih pegangan dulu buat Tuhan Yesus. Hari itu saya langsung ke diri, saya bayarkan, selesai. Itu bisa pas begitu, karena Tuhan kita tahu semua yang kita butuhkan. Betul. Yang penting nanti kita selalu melekat sama Dia. Yang penting pengharapan kita jangan Tuhan, jangan bukan kepada orang ya. Berharap kepada manusia, pasti kita kecewa, sakit hati. Iya. Ya kan? Kesel gitu. Mendingan sama Tuhan. Kita berharap aja sama Tuhan. Tuhan pasti berikan tepat pada waktunya kok. Betul. Ya. Yang saya imani adalah Pak, ketika kita menjadi berharap pada orang lain, terkutuklah orang yang mengandalkan orang. Ya. Tapi berkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Benar. Itu pegangan saya Pak. Benar, itu benar sekali. Itu benar sekali. Kan kalau coba saya tanya, dapat obat, dapat obat nih, 22 obat saya harus minum. Sakit itu Pak. Saya bilang, saya nggak mau minum dokter. Bentar, saya ginjal saya rusak, saya bilang gitu. Terus? Saya nggak mau minum aja satu-satu, nggak mau, saya bilang itu. 22 biji itu saya nggak mau minum. Akhirnya jadi 21, jadi 20, jadi cuma satu. Akhirnya nggak minum sama sekali. Saya insulin, nggak mau, saya mau insulin, saya bilang gitu. Wow. Puji Tuhan, akhirnya nggak insulin juga. Karena Tuhan kita selain memberkati kita, Dia juga penyembuh kita. Ini saya juga percaya. Ada obat puntiar tahu? Obat apa? Puntiar. Oh iya, mungkin saya tahu itu rusa dari rusa itu. Placenta rusa. Itu bagus banget. Iya, betul. Saya udah pernah makan. Ya, panas tapi. Ya kan saya nggak mampu beli loh. Iya, mahal sekali. Nggak ada panas. Betul. Toto telepon, kemudian saya telepon. Si, lu gimana keadaan? Dia masih gini. Enggak, temen gue mau nengokin dulu, bawa masih obat. Saya nggak, saya dapat gratis. Oke, mahal banget itu. Iya, tapi itu kan udah rencana. Berkat dari Tuhan. Jadi gini, orang kadang-kadang salah mengartikan berkat itu selalu uang. Tidak. Nafas itu berkat. Betul. Ya, kita diundang makan gado-gado kok itu berkat. Amin. Benar. Ya. Jadi kita berkenalan dengan keluarga baru ini berkat dari Tuhan. Berkat itu tidak selalu berupa uang. Jadi orang kadang-kadang salah mengartikan. Betul.